Hari ini kita akan explore embedded system atau development board merek Digiland FPGA Cora Z7. Prosesor yang disematkan adalah Zing 7010 CLG400, dan ini bentuknya cukup kecil, sekitar 5,5 cm x 10 cm. Introduction FPGA Zing 7000 dengan tipe Cora Z7. Ini adalah foto tampak atas dari embedded system dari FPGA Zing 7000 ini. Bentuknya cukup kecil dengan dimensi 5,5 cm x 10 cm. Dan prosesor yang disematkan adalah Zing 7000. Kalau yang di sini adalah di foto ini ada 7S, tapi yang saya punya adalah yang tipe 10 CLG400. Digiland Cora Z7 ini merupakan embedded development platform dengan bentuk kecil dan low cost, sehingga mudah diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Cora Z7 ini menggunakan chip FPGA dari Xilinx Zing 7000 All Programmable System on Chip atau disingkat dengan APSoC. Arsitektur dari Zing 7000 ini mengintegrasikan FPGA dan prosesor dalam satu chip, sehingga dapat memberikan kemampuan lebih dalam pengontrolan aplikasi. Interface atau antarmuka pada Cora Z7 ini telah dilengkapi dengan modul-modul seperti Ethernet PHZ dengan kecepatan 1 gigabit per second, kemudian konversi analog ke digital atau ADC dengan kecepatan 1 megabit per second, dan juga ada slot microSD yang digunakan sebagai boot image, sehingga perangkat ini dapat digunakan sebagai host komputer. Kemudian fitur-fitur dari Cora Z7 ini apa aja? Cora Z7 ini menggunakan tipe prosesor dari Zing prosesor. Zing itu adalah dia menggabungkan antara prosesor dan FPGA di dalam satu chip ini. Prosesornya sendiri menggunakan kecepatan 667 MHz, menggunakan ARM Cortex A9 prosesor dengan dual core dan single core. Ini ada dua tipe, yaitu dual core untuk Z710 dan single core untuk Z707S. Kemudian FPGA-nya sendiri adalah programmable logic dengan kompatibel atau ekuivalen dengan ARTIK 7 FPGA. Ini di dalam FPGA-nya mempunyai 4400 programmable logic slice, kemudian ada 80 DSP slice, dan ada 270 KB RAM. Kemudian dilengkapi dengan DDR3 memory controller dengan 8 DMA channel, 8 channel DMA, dan 4 high performance aksi 3 slave pod. Kemudian dilengkapi dengan high bandwidth peripheral controller hingga kecepatan 1 gigabit. Kemudian ada low bandwidth peripheral controller, ini digunakan untuk SPI, UART, CAN, dan I2C. Kemudian ada dual channel internal 1 mega sampel per second ADC-nya. Kemudian ada programmable logic, programmable from JTAG atau microSD. Jadi ini prosesor ini dapat diprogram menggunakan JTAG maupun menggunakan microSD yang ada di development board ini. Kemudian fitur-fitur yang lain dari embedded system ini adalah sistem ini dilengkapi dengan memori eksternal dengan tipe DDR3 dengan kapasitas 512 MB dengan jumlah bit data busnya adalah 16 bit. Kemudian juga dilengkapi dengan microslot SD. Kemudian untuk power sistemnya ini menggunakan dua buah power system, bisa dari USB langsung, ini dari USB micro dihubungkan langsung ke USB port komputer di PC, atau bisa juga menggunakan jack power eksternal dengan tegangan maksimum adalah 4,5 sampai 5,5 volt. Kemudian ini juga dilengkapi dengan Ethernet. Ini adalah port Ethernet. Ini chipnya ada di belakangnya, ini chip Ethernetnya. Kemudian USB yang tadi, yang untuk port tadi, bisa juga digunakan sebagai USB JTAG untuk programming prosesor yang ada di sini. Kemudian ini USB ini
bisa juga digunakan sebagai USB UART untuk komunikasi data serial ke PC. Selain itu, ini juga dilengkapi dengan USB OTG PHY. Ini hanya support untuk host only. Kemudian embedded system ini juga dilengkapi dengan 2 buah push button, tombol tekan, ada 2 buah nih di belakang ini, di bawah, dan juga dilengkapi dengan 2 buah RGB LED yang ada di atasnya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan 2 buah expansion konektor dengan nama PMOD konektor, yang masing-masing konektor ini berjumlah 8 bit, sehingga totalnya adalah 16 bit data. Kemudian ini juga dilengkapi dengan Shield Kit konektor, dan ini support dengan Arduino Kit. Kemudian untuk total I/O nya sendiri adalah 49 total digital I/O. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah konektor untuk ADC. Ada 2 tipe ADC, yaitu single end dan diferensial. Sedangkan untuk single end ini ada 6 channel yang dapat disupport untuk konektor ini, dengan maksimum tegangan yang dapat di input adalah 3,3 volt. Sedangkan untuk yang diferensial ini mempunyai 8 channel, sehingga bisa dipakai 4 channel untuk diferensial, dengan tegangan maksimum adalah 1 volt inputnya. Kemudian yang terakhir adalah ini dilengkapi dengan expansion header, unload expansion header, yang mana expansion header ini hanya support untuk 12 digital I/O. Jika suatu saat nanti dibutuhkan, ini bisa disolder sendiri untuk keperluan yang lain. Selanjutnya dijelaskan mengenai pin configuration atau pin description dari embedded system ini. Yang pertama adalah jumper. Ini adalah power jumper select. Ini digunakan untuk memilih power dari sumber eksternal atau dari sumber USB. Kemudian yang kedua adalah power jack untuk mensuplai tegangan dari sumber power eksternal. Kemudian yang ketiga adalah share USB cetak atau UART port. Ini digunakan untuk sebagai sumber power juga bisa. Ini bisa digunakan juga sebagai cetak, bisa juga digunakan sebagai UART. Kemudian yang ketiga adalah unload expansion header yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini ada 2 buah PMOD konektor. Kemudian ini ada SPI header atau Arduino chip kit kompatibel. Kemudian yang ketujuh adalah Arduino yang ketujuh mana? Oh ini. Nah ini yang ketujuh, ini yang shield konektor yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini ada programming cetak yang 8. Nah ini untuk memilih. Ini adalah programming mode jumper. Jadi ini kalau kita biarkan tidak kita pasang jumper, ini modenya adalah mode cetak. Jika kita pasang, maka modenya adalah mode microSD. Jadi prosesor akan mengambil data dari microSD. Kemudian ini ada user tricolor yang atas ini, ada tricolor LED. Kemudian ada user push button. Ini ada 2 buah push button, tombol tekan. Kemudian yang ke-11 adalah ini microSD. Ini ada di bagian bawah. Dan ini microSD tadi ini bisa digunakan sebagai bootloading. Jika jumper ini kita pasang, maka prosesor ini akan membaca dari microSD ini. Kemudian yang ke-12 adalah USB host. Yang tadi sudah saya jelaskan juga, USB hotspot. Kemudian yang ke-13 adalah FPGA programming down. Ini LED ini. Jadi setelah programming, kita program FPGA-nya, ini LED ini akan menyala dengan tanda programming telah selesai. Kemudian ini adalah prosesor subsystem reset button.
kemudian yang ini adalah Ethernet port, kemudian yang ini adalah power on reset button. Jadi ini beda ini ya, ini ada power on reset button dan ini ada power subsystem reset. Nanti bedanya apa? Nanti kita akan jelaskan di belakang setelah ini nanti insya Allah. Dan kemudian ini ada power good. Ini tandanya adalah LED ini akan menyala jika power supply-nya tersuplai dengan baik. Kemudian ini ada prosesor. Ini prosesornya Zynq, tipenya Zynq 7000. Kemudian ini ada DDR memori eksternal dengan tipe DDR3. Nah, embedded system ini mempunyai dua varian produk. Yang pertama adalah tipe Cora Z710 dan tipe Cora Z707S. Ini bedanya apa? Terutama dari bagian padnya, Zynq prosesornya. Ini kalau tipe Cora Z710 ini menggunakan tipe XC7Z010 1CLG400C. Sedangkan untuk Cora Z707S ini menggunakan tipe XC7Z007S 1CLG400, ini sama. Nah, bedanya yang kedua adalah ini ARM prosesornya. Ini ARM prosesornya yang ada di dalam Zynq ini. Kalau Cora Z710 ini mempunyai 2 buah core prosesor. Sedangkan untuk yang Cora Z707S ini hanya mempunyai 1 buah core prosesor. Sedangkan untuk ADC-nya sama, dia ada 1 megasampel per second, sama kecepatannya. Sedangkan bedanya yang lain adalah di lookup table atau LUT. Ini untuk Cora Z710 dia mempunyai LUT 17600, sedangkan untuk Cora Z707S mempunyai LUT 14400. Begitu juga dengan flip-flop. Untuk Z710 ini mempunyai flip-flop 35200, sedangkan untuk Cora Z707S mempunyai flip-flop 28800. Begitu juga dengan DSP slice-nya, yang Cora Z710 mempunyai 80, sedangkan Cora Z707S mempunyai 66. Sedangkan blok RAM-nya ini Cora Z710 mempunyai 270 KB, sedangkan Cora Z707S mempunyai memori RAM 225 KB. Sedangkan untuk yang lain clock management tile-nya sama, mempunyai 2 clock management tile. Embedded system yang kita punya ini support dengan software Vivado Design Suite. Jadi untuk membuat program debugging, kemudian upload program, ini kita menggunakan Vivado Design Suite. Dan ini bisa di-download secara gratis dari websitenya Xilinx. Selanjutnya kita masuk ke embedded system yang lebih dalam lagi. Ini adalah bagian power supply-nya. Bagian power supply dari sistem ini menggunakan IC15 dengan tipe DA9062. Jadi ini ada 2 sumber power, dari power jack dan dari micro USB. Ini di sini akan masuk terlebih dahulu ke jumper yang tadi kita jelaskan tadi. Mau kita pilih mana, dari power jack atau dari power USB. Nah, dari sini jalur power ini masuk ke bagian IC ini. Ini adalah IC buck converter, yaitu menurunkan tegangan. Nah, dari sini power ini dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah ada ADC dengan tegangan 1,8 volt, dengan ada VCC INT, kemudian ada untuk DDR, kemudian ada VCC 3,3 volt, kemudian ada VCC 1,8 volt, dan juga ada analog VCC. Dan ini ada LED indikator power yang di dekat power jack tadi, yang warnanya merah. Ini akan menyala jika sistem ini tersuplai dengan baik. Sistem ini tersuplai power dengan baik. Ini LED ini akan menyala. Kemudian kita masuk ke arsitektur dari Zynq processor ini. Zynq processor ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu processing system atau disingkat dengan PS
dan programmable logic atau disingkat dengan PL. PL pada Zing ini identik dengan tipe Sealink 7 series Arctic FPGA. PL pada Zing ini harus dikonfigurasi melalui PS yang ada di atas, ataupun bisa lewat JTAG secara langsung. Kemudian processing system ini berisi modul, beberapa modul diantaranya adalah APU atau Application Processing Unit. Kemudian ada Advanced Microcontroller Bus Architecture atau AMBA Interconnect. Kemudian ada DDR3 Memory Controller. Kemudian dan beberapa peripheral controller dengan input output yang termultiplex dengan jumlah outputnya adalah 54 pin I/O. Ini namanya adalah MIO pin. Kemudian Zing prosesor ini ada dua tipe, yaitu 7010 yang mempunyai 2 buah core prosesor ARM Cortex, dan yang lain adalah tipe 7007S yang hanya mempunyai 1 core ARM prosesor. Peripheral I/O yang tidak terhubung ke MIO, yang tidak terhubung ke MIO ini bisa dihubungkan jalurnya dengan memetakan jalur melalui PL atau programmable logic melalui antarmuka extended MIO atau EMIO yang ada di sini. Peripheral control yang terhubung ke prosesor ini dilakukan melalui jalur AMBA interconnect yang berisi register read-write. PL atau programmable logic ini terhubung ke PS melalui EMIO dengan konfigurasi slave. Jadi jika PL ini diimplementasikan dalam aplikasi, maka ini dapat memicu interrupt ke PS. Processing system ini juga dapat melakukan akses transfer data secara langsung ke memori DDR3 dengan menggunakan DMA atau Direct Memory Access. Selanjutnya dijelaskan mengenai MIO pinout. MIO adalah multiplexer I/O atau MUX I/O. Jadi input output yang termultiplexer. Ini ada 2 grup di dalam embedded system ini, yaitu MIO dengan nama MIO 500 dengan tegangan 3,3 volt, dan nanti ada MIO 501 dengan tegangan 1,8 volt. Nah, yang ini kita jelaskan dulu tentang MIO 500 yang mempunyai tegangan 3,3 volt. Ini masing-masing pin dari embedded dari prosesor Zing 7000 ini udah dipetakan seperti ini. Jadi pin 0 sampai pin 54 I/O itu udah dipetakan menjadi beberapa peripheral. Nah, contohnya adalah ini, peripheral dengan pin nomor 2 hingga nomor 8. Ini ada mode 0, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Ada VCF G0, VCF G1. Dan pin nomor 9 ini digunakan untuk Ethernet reset. Juga untuk pin 10 digunakan untuk Ethernet interrupt. Dan untuk pin 11 digunakan untuk USB overcurrent. Dan begitu seterusnya. Nah, ini UART 0 digunakan, ini menggunakan pin nomor 14 dan pin nomor 15. Nah, ini grup kedua, yaitu MIO pin 501 dengan tegangan 1,8 volt. Ini pin 16 sampai pin 27 digunakan untuk peripheral Ethernet 0 untuk TX, clock, TXD, D0, D1, D2, D3 dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 28 hingga nomor 39 ini digunakan untuk USB 0. Sedangkan untuk pin nomor 40 hingga pin 45 digunakan untuk SDIO atau SD slot, SD card. Kemudian reset untuk USB digunakan pin nomor 46. Dan untuk MDC dan MDIO digunakan pin untuk pin Ethernet 0. Selanjutnya dijelaskan tentang konfigurasi boot mode dari Zing 7000 ini. Ada beberapa langkah dalam proses booting mode. Yang pertama adalah pada saat power on atau Zing di reset dengan menggunakan tombol reset dalam perangkat lunak maupun dengan cara menekan tombol SRST,
maka prosesor atau CPU 0 akan mengeksekusi internal kode di dalam ROM, dan cara ini disebut sebagai boot ROM. Dan perlu diperhatikan pada JP2, pada konektor JP2 yang berfungsi sebagai mode pilihan boot menggunakan JTAG atau menggunakan microSD. Pembacaan ini hanya terjadi pada saat power on pertama kali saja. Pada saat pertama kali power on, maka boot ROM akan mengunci status pin pada JP2 ke dalam register mode. Boot ROM akan menyalin FSBL atau First Stage Bootloader dari memori non-volatil yang ditentukan oleh register mode ke dalam RAM internal. RAM internal ini adalah RAM internal di dalam prosesor Zing dengan kapasitas 256 KB untuk Zing 070710, dan ini disebut sebagai on-chip memory atau OCM. FSBL ini harus dibuat dalam bentuk image atau Zing boot image agar boot ROM dapat menyalinnya dengan benar. Kemudian selanjutnya, boot ROM akan mengeksekusi FSBL di dalam OCM. Dalam tahap ini, FSBL mengkonfigurasi komponen processing system seperti mengontrol memori DDR. Jika bitstream ada di dalam Zing boot mode, maka bitstream tersebut dibaca dan digunakan untuk mengkonfigurasi programmable logic atau PL. Selanjutnya, aplikasi user atau pengguna akan dimuat di dalam memori Zing boot image dan eksekusi akan dijalankan. Tahap terakhir adalah eksekusi aplikasi pengguna yang dibuat oleh FSBL. Ini dapat berupa program apa saja dari desain sederhana, misalnya Hello World, hingga pemuat boot tahap kedua yang digunakan untuk memboot sistem operasi seperti Linux. Untuk penjelasan yang lebih lengkap tentang proses boot ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut atau bisa dilihat di bab 6 dari modul manual referensi teknik Zing. Zing boot image ini dapat menggunakan kit pengembangan perangkat lunak Vivado atau SeaLink SDK. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pemakaian image ini, silakan merujuk ke dokumentasi SeaLink yang tersedia. Core Z7 mendukung dua buah mode boot mode. Yang pertama adalah microSD dan yang kedua adalah JTAG. Mode booting pilihan ini menggunakan jumper mode pada JP2. Status pin konfigurasi Zing akan berubah setelah power on. Selanjutnya dijelaskan tentang bagaimana cara booting atau mode boot menggunakan microSD. Core Z7 ini support booting dari kartu microSD yang dimasukkan ke dalam konektor J10 yang ini. Berikut adalah prosedur dari microSD yang digunakan supaya bisa menjadi Zing boot image. Contohnya adalah yang pertama, format kartu microSD dengan file sistem FAT32, kemudian salin copy boot image Zing yang dibuat dengan SeaLink SDK ke dalam kartu microSD, kemudian ubah nama gambar boot Zing pada kartu microSD menjadi boot.bin. Kemudian keluarkan kartu microSD dari komputer host dan masukkan ke konektor J10 pada Core Z7 yang ini. Kemudian pasang sumber daya ke Core Z7 dan pilih menggunakan JP2. Kemudian tempatkan jumper di JP2, hubung singkat kedua pin jadi satu. Yang terakhir, nyalakan Core Z7 dan perangkat sekarang akan memboot image pada kartu microSD. Di dalam boot mode menggunakan cetak, yang ini jumper JP2 ini harus dilepas jika menggunakan mode boot cetak. Ketika ditempatkan dalam mode boot cetak, prosesor akan menunggu hingga perangkat lunak dimuat oleh komputer host menggunakan SeaLink tool. Setelah perangkat lunak dimuat, eksekusi program dijalankan atau eksekusi program baris demi baris menggunakan SeaLink SDK. Selain itu, PL atau programmable logic juga dapat dikonfigurasi secara langsung melalui JTAG ini, tanpa harus melalui prosesor di dalam Zing. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan server perangkat keras Vivado.
Embedded System Cora Z7 ini dilengkapi dengan memori eksternal yang bertipe DDR3 dengan tipe MT41K256M16HA 125 DDR3. Ini kapasitasnya adalah 512 MB dengan jumlah data 16 bit data interface, dan ini terkoneksi langsung dengan processing system atau PS yang ada di dalam Zing. PS ini menggabungkan antarmuka port memori aksi, DDR controller, PHZ, dan I/O khusus, sehingga mendukung kecepatan antarmuka memori DDR3L ini hingga 533 MHz atau 1066 Mbps. Chip memori DDR ini diberi daya dengan tegangan 1,35 volt dengan titik tengah adalah 0,675 volt yang dibuat dari pembagi resistor sederhana. Embedded system ini juga dilengkapi dengan USB UART bridge serial port. Cora Z7 ini dilengkapi dengan chip FTDI yang ini FT2232HQ USB UART yang terpasang pada konektor J12. Protokol standar ini pada kecepatan baud rate-nya 115.200 bit per second dengan 1 stop bit tanpa paritas, dan panjang data adalah 8 bit. FT2232HQ ini juga digunakan sebagai pengontrol untuk USB cetak DigiLAN. Tetapi fungsi USB UART dan USB cetak berperilaku secara terpisah satu sama lain, sehingga programmer tidak perlu khawatir tentang sirkuit cetak yang mengganggu transfer data UART dan sebaliknya. Embedded Microsystem Cora Z7 ini menyediakan slot microSD pada konektor J10 sebagai penyimpan memori eksternal non-volatil serta digunakan juga sebagai boot Zing. Jadi ini kartu microSD kecil yang terhubung ke port J10, dan mode yang dapat digunakan adalah hanya mode host. Kemudian microSD ini bertegangan 3,3 volt, tetapi slot SD ini diberi daya dari jalur 3,3 volt yang terhubung ke MIU bank 1 alamat 501 yang bertegangan 1,8 volt, sehingga diperlukan shifter tegangan dari Texas Instruments TX S02612 yang digunakan sebagai antarmuka tegangan untuk konversi tegangan 1,8 ke 3,3 volt. Dan ini support kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi dengan maksimum kecepatan adalah 50 MHz. Embedded System Cora Z7 ini mengimplementasikan salah satu dari dua antarmuka processing system USB OTG yang tersedia di perangkat Zing. Chip transfer microchip USB 3320 USB 20 dengan antarmuka ULP 8 bit ini digunakan sebagai PHY atau physical layer. PHY ini dilengkapi HS USB physical front end yang mendukung kecepatan hingga 480 megabit per second. PHY terhubung ke MIO bank 1 alamat 501 yang bertegangan 1,8 volt. Peripheral USB 0 ini digunakan pada processing system dan dihubungkan melalui MIO pada pin nomor 28 hingga pin nomor 39. Embedded System Cora Z7 ini juga dilengkapi dengan Ethernet PHY atau Ethernet Physical Layer dengan menggunakan chip RTL8211E untuk mengimplementasikan port Ethernet dengan kecepatan 10, 100 atau 1000 untuk koneksi jaringan. Setelah power up, port dinyalakan, PHY ini dimulai dengan aktifnya auto negotiation yang menunjukkan kecepatan link 10, 100 atau 1000 dan full duplex. Jika ada device yang berkemampuan Ethernet terhubung, maka PHY ini secara otomatis akan membuat tautan atau link dengannya walaupun Zing ini tidak terkonfigurasi. Zing menggabungkan 2 gigabit Ethernet controller yang terpisah yang menerapkan 10, 100 atau 1000 atau half atau full duplex Ethernet MAC. RTL8211E VL ini diberikan alamat 5 bit
00001 pada bus MDIO dengan register sederhana read-write command, yang mana informasi status dapat dibaca atau diubah konfigurasinya. PHY ini diberi clock dari osilator 50 MHz yang sama dengan clock Zing pada processing system. MAC address ini telah disematkan pada Cora Z7 pada saat fabrikasi. Ini yang menampilkan pengenal pada yang kompatibel dengan 48 bit dengan standar EUE 4864. Kemudian untuk sumber clock atau clocking system, embedded Cora Z7 ini menyediakan clock 50 Hz ke input Zing PS clock yang digunakan untuk menghasilkan clock untuk setiap subsistem sistem pemrosesan atau PS. Input 50 MHz ini memungkinkan prosesor untuk beroperasi pada frekuensi maksimum 650 MHz dan pengontrol memori DDR3 beroperasi pada maksimum 525 MHz. Proses sistem atau PS ini memiliki PLL atau fast lock loop khusus yang mampu menghasilkan hingga 4 clock referensi, masing-masing dengan frekuensi yang dapat diatur dan diimplementasikan dalam programmable logic atau PL. Nah, selain itu, Cora Z7 ini menyediakan clock referensi eksternal 125 MHz yang langsung terhubung ke pin H16. Clock referensi eksternal ini memungkinkan PL atau programmable logic digunakan sepenuhnya secara independen dari PS, yang mana dapat berguna untuk aplikasi sederhana yang tidak memerlukan prosesor. Dan ini dapat diperhatikan bahwa sebagai referensi bahwa clock referensi dari Ethernet PHY ini digunakan sebagai clock referensi 125 MHz ke PL melalui jalur H16. Kemudian PL atau Programmable Logic Zing juga mendukung Mixed Mode Clock Manager atau MMCM dan PLL yang dapat digunakan untuk menghasilkan clock dengan frekuensi dan fase yang tepat. Salah satu dari 4 clock referensi PS atau clock referensi eksternal 125 MHz ini dapat digunakan sebagai input ke MMCM dan PLL, baik itu Cora Z707S maupun Cora Z710. Kemudian untuk sumber reset ada dua. Yang pertama adalah power on reset. Power on reset ini diperlukan Zing sebagai sistem pemrosesan Zing yang support external reset sinyal. Power on reset ini adalah master reset seluruh chip. Sinyal ini akan menyetel ulang pada setiap register ke perangkat. Cora Z7 menggerakkan sinyal ini dari sinyal end reset sistem konversi DC-DC DA9062 untuk menahan sistem dalam pengaturan ulang sampai semua catu daya valid. Penggunaan sistem reset model ini akan menghapus semua isi memori prosesor dan peripheral lainnya. Tombol push button yang berlabel reset dapat digunakan untuk mengaktifkan sinyal power on reset. Nah, yang ini tombolnya tombol reset berlabel reset. Kemudian untuk sistem reset yang kedua adalah prosesor subsystem reset. Reset sistem eksternal ini menyetel ulang perangkat Zing tanpa mengganggu proses debugging. Misalnya breakpoint sebelumnya yang ditetapkan oleh pengguna tetap valid jika menggunakan sistem reset model ini. Penggunaan sistem reset model ini akan menghapus semua isi memori di dalam processing system, termasuk OCM atau on-chip memory, dan PL atau Programmable Logic juga akan dihapus dalam sistem reset ini. Tombol push button yang berlabel SRST, yang SRST dapat digunakan untuk mengaktifkan prosesor subsystem reset. Kemudian Cora Z7 ini juga dilengkapi dengan basic I/O, yaitu push button dan 3 color LED. Cora Z7 dilengkapi dengan 2 buah LED 3 warna dan 2 buah tombol push button. Tombol push button ini dihubungkan ke Zing PL melalui resistor seri untuk mencegah kerusakan atau hubung singkat yang tidak sengaja
yang terjadi pada pin FPGA. Kedua tombol push button ini adalah saklar saat yang menghasilkan keluaran rendah saat tidak ditekan dan keluaran tinggi saat ditekan. Setiap LED 3 warna ini memiliki 3 sinyal input yang terhubung dengan katoda yang memiliki warna merah, biru, dan hijau. Sinyal input ini digerakkan oleh zinc PL melalui transistor NPN sebagai gerbang NOT. Oleh karena itu, untuk menyalakan LED 3 warna ini, sinyal yang dikeluarkan harus tinggi. LED 3 warna akan memancarkan warna tergantung pada kombinasi LED internal yang sedang menyala. Misalnya, jika sinyal merah dan biru adalah tinggi dan hijau diberi logika rendah, maka LED 3 warna akan memancarkan warna ungu, dan begitu seterusnya. DigiLand sangat menyarankan penggunaan modulasi lebar pulsa atau PWM jika ingin menyalakan LED 3 warna ini. Mengarahkan salah satu masukan ke logika 1 akan mengakibatkan LED menyala pada tingkat terang yang tidak nyaman untuk dilihat. Untuk itu, disarankan penggunaan PWM untuk menyalakan LED 3 warna ini. Penggunaan PWM dengan intensitas berbeda pada setiap LED juga akan memungkinkan semua warna untuk ditampilkan. Dan juga disarankan untuk pemakaian data cycle PWM tidak lebih dari 50%, jadi hanya 0-50% saja. Embedded Cora Z7 juga dilengkapi dengan PMOD konektor yang mempunyai standar dengan jumlah 12 pin. Konektor PMOD ini adalah konektor tipe female 2x6, sehingga jumlahnya adalah 12 pin dengan sudut kanan. Pin nomor 1 ada di sudut kanan atas. Berjarak 100 mil antar tiap-tiap pin yang dipasangkan dengan header pin standar 2x6. Dengan tegangan VCC ada di ujung sebelah kiri, pin nomor 6 dan pin nomor 12. Sedangkan groundnya ada di sebelahnya, pin nomor 5 dan pin nomor 11. Sedangkan sisanya adalah yang 8 channel ini adalah untuk sinyalnya. Cora Z7 juga dilengkapi dengan high speed PMOD. PMOD kecepatan tinggi ini memiliki sinyal yang datanya dirutekan sebagai pasangan diferensial yang disesuaikan dengan impedansi untuk aplikasi kecepatan switching maksimum. Untuk mengakomodasi kecepatan tinggi tersebut, resistor shunt 0 ohm disematkan pada masing-masing pin yang berfungsi sebagai fuse. Untuk itu, pengguna harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya hubung singkat. PMOD ini tidak dilengkapi dengan pelindungan terhadap hubung singkat, tetapi memungkinkan kecepatan peralihan yang jauh lebih cepat. Sinyal tersebut dipasangkan ke sinyal yang berdekatan di baris yang sama, yaitu pin 1 dan 2, pin 3 dan 4, pin 7 dan 8, dan pin 9 dan 10. Jalur pada PCB dirutekan dengan impedansi sekitar 100 ohm secara diferensial. Jika pin pada port ini digunakan sebagai sinyal ujung tunggal atau single end, pin pasangan yang berdekatan ada kemungkinan untuk mengakibatkan crosstalk. Nah, dalam aplikasi tertentu harus menjadi perhatian, salah satu pasangan ini harus dihubungkan ke ground untuk menghindari crosstalk. Ini adalah PMOD high speed dari embedded system Cora Z7. Kemudian sebagai tambahan, PMOD ini terhubung ke pin zinc PL/I/O menggunakan standar tegangan 3,3 volt. Untuk itu perlu diperhatikan agar tidak memberikan tegangan lebih dari 3,3 volt pada pin ini. Dan ini kapasitas maksimal arus yang dihasilkan adalah sekitar 100 mA. Cora Z7 ini juga dilengkapi dengan chip kit shell connector, sehingga Cora Z7 ini dapat dihubungkan dengan Arduino standar dan chip kit untuk menambahkan fungsionalitas yang lain. Pastikan modul yang akan dipasang adalah kompatibel dengan modul Arduino dan chip kit yang ada di pasaran. Konektor pelindung ini memiliki 45 pin yang terhubung ke FPGA untuk I/O digital yang dapat digunakan untuk baca tulis digital, koneksi SPI, koneksi UART, koneksi I2C, maupun koneksi PWM. 6 dari pin yang berlabel
AN0 dan AN5 ini juga dapat digunakan sebagai input analog single N dengan rentang input 0 hingga 3,3 volt. Sedangkan 6 pin lainnya yang berlabel AN6 hingga 11 dapat digunakan sebagai pasangan input analog diferensial dengan input kisaran antara 0 hingga 1 volt. Cora Z7 ini tidak kompatibel dengan modul yang mengeluarkan sinyal digital atau analog 5 volt. Pin pada konektor Cora Z7 jika diberi tegangan di atas 3,4 volt ini dapat menyebabkan kerusakan pada FVGA. Jadi ini harus hati-hati. Pin ini maksimal adalah 3,3 volt. Supaya aman dan tidak merusak FVGA ini tidak boleh diberi tegangan, inputan tegangan lebih dari 3,4 volt atau 3,3 volt. Kemudian pin-pin yang terhubung ke FVGA ini dapat digunakan sebagai input atau output untuk tujuan umum. Pin ini termasuk pin I2C, SPI, dan I/O untuk tujuan umum. Terdapat resistor seri 200 ohm antara FVGA dan pin digital I/O untuk membantu memberikan perlindungan terhadap hubung singkat yang tidak disengaja. Tegangan operasi maksimum absolut yang dapat direkomendasikan ini adalah sebagai berikut, yaitu maksimum operasi adalah 3,4 volt dan maksimum absolut ratingnya adalah 3,75 volt. Pin pada konektor pelindung yang biasanya digunakan untuk sinyal I2C ini diberi label sebagai SCL dan SDA. Nah, di dalam Cora Z7 sinyal ini masing-masing diberi resistor sebagai pull up untuk diperhatikan jika ingin digunakan sebagai aplikasi yang lain. Ini harus diperhatikan resistor ini. Kemudian untuk gambar ini adalah gambar shield analog I/O untuk single N analog input. Ini terhubung ke ADC. Pin berlabel A0 hingga A11 pada gambar yang sebelumnya, dan VP dan pin berlabel VP atau VN digunakan sebagai input analog ke modul X ADC dari FVGA. Input pada pin ini berkisar antara 0 hingga 1 volt. Pada pin berlabel A0 hingga A5 pada Cora Z7 yang sebelumnya tadi, menggunakan rangkaian pembagi tegangan eksternal untuk menurunkan tegangan input dari 3,3 volt menjadi 1 volt. Rangkaian ini memungkinkan modul X ADC secara akurat untuk mengukur tegangan antara 0 hingga 3,3 volt relatif terhadap ground. Pin berlabel A0 hingga A5 juga dapat digunakan sebagai input atau output digital karena pin-pin ini juga terhubung langsung ke FVGA. Nah, kemudian ini adalah untuk shield analog I/O untuk ADC dengan model diferensial analog input. Ini pin pada nomor A6, A8, A10 hingga A11. Pin berlabel A6 hingga A11 ini dihubungkan langsung menjadi 3 pasang pin. Masing-masing menjadi 3 pasang pin pada analog pada FVGA melalui filter anti-aliasing. Pasangan pin ini dapat digunakan sebagai input analog diferensial dengan input perbedaan tegangan antara 0 hingga 1 volt. Jadi input ini hanya maksimum adalah 1 volt saja. Pin dengan nomor genap terhubung ke pin positif yang A6, A8, A10. Sedangkan pin nomor ganjil A7, A9, A11 terhubung ke pasangan negatif. Kapasitor 1 nanofarad yang terpasang ini tidak membebani pin pada ini, tidak membebani pin tersebut, sehingga pin pada analog FVGA ini juga dapat digunakan sebagai pin FVGA digital secara normal. Kemudian gambar ini adalah gambar shield analog I/O untuk dedicated analog input pair pada ADP, ADXM pada jalur pin dengan berlabel VP dan berlabel VN.
Pin berlabel VP dan VN ini terhubung ke input analog khusus VPN0 dan VN0 dari FPGA. Sepasang pin ini juga dapat digunakan sebagai input analog diferensial dengan tegangan antara 0 hingga 1 volt. Jadi ini tegangan inputnya adalah maksimum 1 volt. Kapasitor 1 nanofarad yang terpasang ini akan membebani pin ini, sehingga pin pada VGA ini tidak dapat digunakan sebagai I/O digital. Jadi khusus yang ini tidak dapat digunakan sebagai pin digital. Beda dengan yang shell analog yang sebelumnya, yang single N maupun yang diferensial. Core XADC dalam Zing adalah konverter analog ke digital atau ADC 12 bit 2 channel yang mampu beroperasi pada 1 megasampel per second. Saluran manapun dapat digerakkan oleh salah satu input analog yang terhubung ke pin ini. Inti XADC dikontrol, didesain, dan diakses oleh pengguna melalui Dynamic Reconfiguration Port atau DRP atau melalui antarmuka aksi yang terhubung ke Zing PS. Antarmuka ini juga menyediakan akses ke monitor tegangan yang ada di setiap jalur tegangan pada FPGA dan juga sensor suhu internal pada FPGA dan dapat diakses melalui jalur ini. Jadi ini di dalam VGA ada sensor suhu dan sensor tegangan yang dapat diakses melalui jalur ADC di dalam FPGA. Kemudian untuk expansion header yang terakhir adalah unload expansion header. Ini yang terletak di sebelah atas ini, yang belum tersolder, yang belum ada headernya. Cora Z7 ini memiliki tambahan 12 pin I/O digital dalam bentuk header expansion 16 pin yang belum disolder, yang terletak pada konektor J1. 2 pin paling luar berlabel V, yang ini V yang terluar, dan terhubung ke jalur 3,3 volt. Jadi tegangannya adalah 3,3 volt untuk pin yang terluar. Dan 2 pin terluar berikutnya yang sebelahnya ini terhubung ke ground. Ini terhubung ke ground. Kemudian sisanya adalah 12 pin yang tersisa berlabel IO2 hingga IO13 dan terhubung langsung ke Zing PL atau Programmable Logic. Jadi ini terhubung langsung ke PL, Programmable Logic. Video rangkuman dari embedded system Cora Z7 ini saya ambil dari website ini, yaitu reference.digiland.com pada alamat ini, dan juga telah saya rangkum di blog saya di alamat ini, zamrudelement.wixsite.com. Nah, demikian video-video yang saya buat tentang penjelasan embedded system Cora Z7. Dan video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara menginstal Vivado Design Suite dan juga aplikasi-aplikasi yang lain mengenai embedded system Cora Z7, insya Allah.